Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa mawala. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk mata kuliah Matematika 1. Dan pada materi kita hari ini kita akan mencoba menerapkan materi Matematika 1 khususnya derivatif itu pada bidang minat kita, yaitu teknik elektro gitu ya. Jadi apa saja yang kita bisa terapkan di bidang teknik elektro khususnya derivatif untuk menyelesaikan kasus-kasus yang bagaimana ya. Baik, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa komponen dasar di teknik elektro itu adalah komponen yang sering menjadi bagian penting di teknik elektro itu. Itu adalah yang pertama itu resistor ya, ini resistor, ini komponen utama. Pada resistor itu akan berlaku pada resistor itu ya apa yang disebut sebagai hukum Ohm. Pada resistor ini ada hukum Ohm. Apa Pak bunyi hukum Ohm? Hukum Ohm itu bunyinya kalau kita langsung dalam bentuk model persamaan matematikanya ya, resistor sendiri yang disimbolkan dalam komponen elektro itu adalah seperti ini ya, simbolnya R. Itu dalam hukum Ohm berlaku tegangan itu adalah perkalian arus dengan resistansi ya, resistansi dari resistor. Tegangannya ini tentu saja satuannya volt, arusnya satuannya ampere, oke, dan R-nya ini adalah bersatuan ohm ya. Jadi ini menggambarkan model matematika pada resistor. Nah, variabel yang berubah atau parameter yang berubah di dalam hukum ini itu adalah tegangan dan arus. Jadi tegangan ini berubah terhadap waktu, arus ini juga berubah terhadap waktu. Sehingga sering hukum ini ditulis dalam bentuk simbol fungsi T ya. Ini tegangan fungsi waktu dan arus fungsi waktu. Sedangkan R-nya ini adalah konstanta. Jadi R-nya ini adalah konstanta. Dengan demikian dalam matematika kalau ada sebuah model fungsi seperti ini, itu tentu saja menggambarkan relasi seperti Y dengan X ya, yang ini R-nya tidak berubah. Jadi atau boleh disebut Rx lah gitu ya. Jadi ini Rx dalam materi kita. Dan ini kalau kita relasi ingat kembali dalam garis lurus itu akan berbentuk Mx plus B gitu ya. Jadi ini Mx plus B. Dengan demikian resistansi itu pada hukum Ohm itu menggambarkan kemiringan garis. Garis apa Pak? Garis relasi antara tegangan dengan arus. Garis relasi tegangan dengan arus. Yang kalau dalam bentuk grafik gitu ya, dalam bentuk grafik, maka sumbu X-nya menggambarkan arus, sumbu Y-nya menggambarkan tegangan. Nah, dan garis lurus yang begini itu kemiringannya
kemiringannya itu menggambarkan resistansinya. Oke ya, gitu ya. Jadi kemiringannya menggambarkan resistansinya. Itu terapan yang pertama, kita garis lurus pada sebuah resistor, ya. Sehingga kenapa kok lewat titik 0,0 Pak? Karena ketika arusnya 0, tegangannya juga 0, ya. Ketika arusnya 0, tegangannya 0. Nah, karena tidak ada komponen B di sini, ya. Yang ada hanya relasi YXR atau VT IT kali R, ya. VT sama dengan IT kali R. Jadi ini menggambarkan garis lurus. Jadi pada resistor hanya berlaku garis lurus, ya, dan kemiringannya menunjukkan besarnya resistansi resistor. Itu komponen pertama pada elektro atau elektronika, ya, atau pada rangkaian listrik, ya, atau pada rangkaian listrik, yaitu resistor. Komponen kedua itu kita mengenal istilah kapasitor, ya. Ini kapasitor. Kapasitor itu simbolnya C. Nah, kalau resistor tadi simbolnya R, kalau kapasitor simbolnya C. Dan kapasitor ini disimbolkan dalam bentuk gini, ya, garis ini. Oke. Resistor. Dan pada resistor berlaku hukum, ya, berlaku hukum bahwa arus yang mengalir pada resistor itu adalah perkalian antara kapasitas kapasitor kali perubahan tegangan yang ada pada resistor, ya, perubahan tegangan yang ada pada resistor, atau dV per dt. Berarti ini turunan pertama. Jadi kalau kita punya tegangan di sini sebesar V fungsi waktu, maka kita bisa menentukan arus yang mengalir dalam bentuk hukum C dV per dt. Nah, inilah persamaan yang kita sering di matematika merupakan turunan fungsi, ya. Jadi arus yang mengalir itu turunan fungsi tegangan pada kapasitor, ya. Jadi inilah yang akan kita nanti diskusikan, bahwa matematika turunan itu penting karena pada komponen kapasitor itu berlaku relasi antara arus dan tegangan dalam bentuk hukum I sama dengan C dV per dt. Yang mana dV per dt itu turunan tegangan terhadap waktu, yang biasa kita pelajari dalam matematika sering disimbolkan dy per dt, ya. Y aksen itu dy per dt. Dalam kasus kita ini y-nya itu tegangan, ya. Ini pada kapasitor. Berikutnya yang ketiga komponen itu induktor. Induktor yang simbolnya L. Kalau kapasitor tadi sering satuannya adalah farad, gini, ya, farad. Kalau induktor nanti satuannya Henry, ya, ini satuannya Henry. Oke. Dan induktor sendiri memiliki simbol seperti ini, L, gitu, ya. Dan hukum yang ada berlaku pada induktor ini atau induktansi ini berlaku bahwa tegangan yang mengalir atau yang ada pada sisi-sisi induktor, gini, di sini tegangannya itu adalah L dI per dt. Artinya tegangan ini di sini berbanding lurus dengan turunan arus.
ya, turunan arus terhadap waktu. Ya, jadi kalau begitu kita mengenal turunan pertama pada induktor yang sering nanti kita akan terapkan matematika turunan yang sudah kita pelajari bersama, ya. Jadi itulah 3 komponen penting di dalam elektro atau teknik elektro, yaitu yang pertama resistor atau resistansi, berlaku hukum hukum yang berkaitan dengan resistansi itu hukum Ohm yang merelasi antara arus dan tegangan, tapi dalam bentuk garis lurus, ya. Sedangkan pada kapasitor berlaku fungsi turunan, tetapi yang diturunkan tegangan terhadap waktu, nanti hasilnya adalah arus, dan pada induktor adalah turunan fungsi arus terhadap waktu yang akan menghasilkan tegangan. Jadi itulah kenapa kita belajar diferensial, karena kita mengenal di dalam komponen elektro itu kaitannya dengan turunan fungsi. Baik, kita akan latihan, ya. Jadi misalnya kasus, ya, ini misalnya gitu, ya. Ada tegangan listrik yang mengalir itu tegangan AC. Tegangan listrik yang mengalir adalah tegangan AC berbentuk sinus 2T. Nah, ini tegangan AC nih, yang gambarnya sinusnya seperti ini, ya. Ini tegangan AC. Oke, mengalir pada sebuah kapasitor, ya. Mengalir pada sebuah kapasitor. Nah, mengalir pada sebuah kapasitor. Mengalir pada sebuah kapasitor. Dan diketahui nilai kapasitornya ini misalnya 2 farad, ya. Ini diketahui 2 farad. Lalu bagaimana arusnya, Pak, yang mengalir, gitu, ya. Oke, bagaimana, Pak, arusnya yang mengalir? Maka tentukan arus yang mengalir. Tentukan arus yang mengalir. Nah, tentukan arus yang mengalir pada kapasitor ini. Tentu kalian menggunakan hukum yang ada pada kapasitor, bahwa arus yang mengalir pada kapasitor adalah C dV per dt, gitu, ya. Oke, jadi C-nya sendiri 2, oke. Terus ini turunan dari sinus 2T dibagi dt. Oke, kalian sudah kita pelajari bersama turunan sinus itu apa? Jadi 2 turunan sin 2T, tentu saja cosinus, ya. Cosinus 2T dikali turunan 2T, berarti 2. Jadi hasilnya adalah 4 cosinus 2T. Jadi arus yang mengalir berbentuk 4 cosinus 2T. Inputnya berbentuk sinusoida, arusnya akan berbentuk kosinusoida, ya. Tapi dengan amplitudo naik 2 kali. Dengan amplitudo naik 4 kali, maaf. Semula amplitudo tegangannya ini 1, tapi arusnya kemudian amplitudonya menjadi 4 kali. Jadi kalau dilukiskan dalam bentuk grafik, ini gambar sinus yang dulu pernah kita pelajari, maka gambar kosinusnya ini katakanlah tingginya 1, gitu, ya. Gambar kosinusnya gambar arusnya itu naik 4 kali. Jadi di sini maksimal 4 kali. Jadi kalau ini 1, kira-kira di sinilah, ya. Jadi kosinusoida begini. Gitu, ya, kira-kira ini gambar arus yang mengalir pada kapasitor, ini tegangan yang masuk kapasitor. Arusnya akan berbentuk
kosinusoida ya. Ini gambarnya nanti kita tunjukkan pakai Excel lah. Yang penting bahwa inilah pentingnya kita mengetahui turunan. Misalnya lagi ternyata tegangan yang mengalir pada kapasitor ketika dia diberi fungsi tegangan di sini kapasitor sebesar 2 farad gitu ya, dan tegangannya itu berbentuk E pangkat min T sinus T. Oke, ini tegangan yang diberikan pada kapasitor itu berbentuk E pangkat minus T sin T. Ya, gambarnya gimana nanti kita akan tunjukkan ya, gambar E pangkat min T sin T. Maka arus yang akan mengalir pada kapasitor ini adalah C dI per dt. Berarti C-nya 2 farad, dI per dt berarti kita menurunkan E pangkat min T sin T terhadap waktu. Tentu kalian tahu bagaimana turunan dari ini. E pangkat min T sin T ini adalah fungsi yang saling dikalikan ya. Ini mewakili Ft, ini mewakili Gt. Dua fungsi yang saling dikalikan. Maka hasilnya E pangkat min T kali turunan sin T adalah cos T min plus gitu ya, sin T kali turunan E pangkat min T tetap E pangkat min T, tapi dikali dengan turunan dari min T, turunan dari min X, kalau biasanya kita pakai simbol X. Tapi dalam kasus ini, di elektro simbolnya waktu, jadi T, sehingga ini kali min 1. Ya. Hasilnya akan berbentuk 2E pangkat min T cosinus T minus 2 E pangkat min T sinus T. Inilah arus yang akan mengalir di kapasitor. Di sini arus yang akan mengalir di kapasitor berbentuk 2E pangkat min T cos T min 2E pangkat min T sin T. Ya. Nah itu contoh kedua. Sekarang pada induktor Pak. Gimana pada induktor? Misalnya kita punya induktor yang besarnya 1 Henry. Nah, ini induktor besarnya 1 Henry. Oke, kita aliri arus ya. Arusnya mengalir pada induktor. Jadi ada sumber arus. Jadi ada sumber arus mengalir. Ini gambar sumber arus ya. Oke. Gambar sumber arus mengalir berbentuk cosinus T, jadi berbentuk cos T. Bagaimana Pak tegangan yang ada pada induktor ini? Tadi kita punya hukum pada induktor berlaku tegangan itu adalah L dI per dt ya, L dI per dt. Dengan demikian, tegangan yang mengalir pada induktor adalah L-nya 1 Henry, dI per dt berarti turunan pertama arus, berarti turunan dari cos T terhadap T. Kalian ingat turunan cos itu min sin, ya, min sin T. Ternyata hasil turunan dari induktor ini, hasil dari tegangan di induktor ini berbentuk min sin T ya. Jadi di sini ada tegangan yang bentuknya min sin T. Nah, ini contoh terapan pada induktor. Contoh berikutnya misalnya induktor sebesar 10 milihenry ya, kalau pakai simbol tidak menulis Henry, tulisannya gini, M-nya kecil tapi ini H
H besar, jadi milihenry, 10 milihenry. Ini dikasih sumber arus yang berbentuk dalam satuan ampere E pangkat min 2T cos T. Nah, arus mengalir dalam bentuk fungsi matematik E pangkat min 2T cos T. Bagaimana tegangan yang ada pada induktor ini? Tegangannya bagaimana? Maka tegangannya bisa kalian cari dengan rumus LdI per dt. Ya. Oke, LdI per dt. L-nya 10 Henry. L-nya 10 milihenry. Sedangkan arusnya berbentuk E-2T cos T, karena ini turunan berarti kalian mencari turunan E pangkat min 2T cos T per dt. Ya. Jadi nanti hasilnya adalah 10 milihenry dikali dengan turunan E pangkat min 2T cos T per dt. Turunannya apa, Pak? Karena ini perkalian, maka tulis dulu E pangkat min 2T kali turunan cos T min sin T ditambah cos T kali turunan dari E pangkat min 2T, tetap E pangkat min 2T kali turunan min 2T, tentu saja min 2 ya, min 2. Oke. Sehingga hasilnya nanti dalam bentuk miliampere ya, dalam bentuk satuannya miliampere. 10 E pangkat min 2T minus sin T, yang ini juga minus 2 kali 10 berarti min 20 E pangkat min 2T cos T. Satuannya nanti miliampere, karena satuan L-nya adalah milihenry. Maka tegangannya berarti satuannya milivolt ya. Maaf, bukan ampere, karena ini tegangan berarti milivolt ya. Jadi satuan dalam bentuk sinyal yang seperti ini satuannya milivolt. Oke, itu contoh aplikasi terapan pada elektro yang dasar dulu ya, karena kita belum belajar integral, jadi belum kita bisa terapkan aplikasi kalkulus yang lain untuk di elektro. Jadi derivatif itu penting berkaitan dengan tegangan arus yang ada pada kapasitor dan ada pada induktor ya. Selanjutnya kita ingin, kalau Mas Mbak ingin bagaimana melihat grafik-grafik yang ada pada sinyal-sinyal arus maupun tegangan, kita bisa memanfaatkan Excel ya. Jadi Mbak Mas bisa gunakan Excel. Jadi misalnya ini Pak Hermanu punya ingin melihat bagaimana grafik E pangkat min X ya, maka kalian bisa buat data dari 0 sampai berapapun dengan langkah misalnya 0,2 atau dengan 0,4, maka ini kalian E pangkat min X ini bisa pakai insert dari simbol atau insert dari equation gitu ya. Tapi di sini sheetnya kalau ingin tahu berapa E pangkat min X saat X-nya 0, maka kalian bisa pakai sama dengan eksponensial gitu ya. Eksponen sama dengan eksponensial kurung min dari data di sheet ini. Jadi di C 5
ya. Jadi nilainya saat X-nya 0, E pangkat min X-nya 1. Lalu yang lain di copy saja ke bawah. Ya. Jadi ini nilai E pangkat min X. Kalau kita pengen data-data yang lain, bisa ke bawah ya. Sampai berapalah, sampai 2 misalnya, ya sampai sini saja. Atau sampai terus, bisa kalian teruskan sampai bawah dan seterusnya. Ya, gitu ya. Lalu bagaimana Pak gambar grafiknya ini? Tentu kalian bisa gunakan copy data ini, lalu data gitu ya. Kalian bisa gambar cari insert data, mana ini ya, insert ini nih gambar-gambar ya, flowchart. Bisa kalian pilih gambar-gambar yang mana yang bisa mewakili grafiknya, apa grafiknya fungsi itu, bisa gambar 2D atau bisa gambar yang lain gitu ya, bisa pakai grafik XY ya, di sini bisa grafik ini saja kita pakainya, grafik Y atau grafik yang menggambarkan relasi antara data X sama sama E pangkat X. Jadi ini fungsi dari gambar E pangkat min X. Fungsinya seperti ini gambarnya. Jadi ini gambar fungsi E pangkat min X. Gitu ya. Jadi ini gambar E pangkat min X. Kalau kita ingin tahu gambar yang lain, misalnya gambar tadi Pak Hermanu ingin tahu gambar E pangkat min X sin X atau sin X ya, di sini misalnya gambar sin X, maka tentu di sini kalian bisa sama dengan gitu sinus data yang di sini ya. Oke, maka kalian bisa turunkan saja ke bawah. Ini adalah data-data sinus ya. Kalau pengen tahu ke bawah terus, kalian bisa gunakan ini ke bawah gitu ya. Ke bawah, maka saya juga bisa menentukan nilai sinus. Saya kira kalian bisa lah ya. Jadi ini menunjukkan nilai-nilai sinus. Kalau di sini pengen gambar E pangkat, di sini kalian ingin menunjukkan adalah E pangkat min X kali sin X, misalnya. Oke, maka di sini kalian buat sama dengan eksponensial min data X di sini, lalu dikali dengan sinus ya, sinus dari data yang di sini. Oke, maka kalian bisa tarik ke bawah nilai-nilai fungsi untuk E pangkat min X sin X. Bagaimana Pak gambar grafiknya? Kalian bisa tambahkan di sini tabel baru ya. Jadi semuanya insert misalnya data,
Ini datanya, jadi bisa lihat. Kalau kalian pengen lihat gambar pasangan ini, oke, jadi ini diantaranya gambar-gambar yang menggambarkan fungsi-fungsi yang ada di grafik ya. Yang biru ini miliknya E pangkat min X, yang ini gambar miliknya sin X, yang ini gambar E pangkat min X sin X ya. Ini gambar, yang ini gambarnya E pangkat min sin X, E pangkat min X sin X. Yang ini gambar eksponensial, yang ini gambar sin. Sehingga kita bisa tahu tadi ketika ada komponen kapasitor, ketika diberi input sinus, outputnya kayak apa, kalian bisa tampilin di grafik miliknya Excel ya, pakai Excel. Jadi begitulah penerapan derivatif pada bidang elektro, khususnya terkait dengan komponen-komponen yang banyak digunakan di elektro.